Sekali lagi salam. Jadi satu hal kalau ketemu sepintas kita baca ini bagian firman Tuhan, seakan-akan Tuhan itu jahat. Seakan-akan itu Tuhan itu ya tidak mau dengar apa menjadi pergumulan Nabi Raja Sedekia. Tapi kita mau satu hal yang sama sampaikan begini. Tuhan tidak pernah benci manusia, termasuk saya dengan saudara. Amin. Tapi Tuhan benci perbuatan saya dengan saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah benci manusia. Tapi seringkali manusia membuat dirinya dibenci oleh Tuhan Allah. Tuhan mau lain, kata mau lain. Nah, lihat ini kesempatan kita melihat ini bagian saudara. Raja Sedekia saudara, dia dipercayakan saudara untuk memimpin bangsa kerajaan Yehuda ya. Tetapi kita melihat ini bagian saudara, di saat dia melihat ada tantangan, di saat dia lihat dengar ada ancaman, ada persoalan yang serius. Karena Raja Nebukadnezar, dia datang dengan satu tujuan, harus bagaimana musnahkan Yerusalem. Pembuangan yang pertama, ya, Yerusalem itu dibawa 2 kali dalam pembuangan. Sedikit pembuangan yang terakhir sehingga mereka hidup sana selama 70 tahun. Nah, saudara, kita melihat ini bagian saudara. Sedikit di saat dia berhadapkan dengan tantangan yang serius dalam depo hidup. Nah, saudara, di situ kita melihat ayat 1, dia utus orang untuk tanya petunjuk Tuhan. Dia utus orang-orang ya yang menjadi pengikut atau kaki tangannya, orang-orang terdekat, untuk bagaimana pergi tanya, minta petunjuk daripada Tuhan. Supaya sekiranya dia mengharapkan bahwa apa yang menjadi kerinduan sama seperti ayat 2 tergenapi dalam depo hidup. Karena ayat 2 itu dia masuk supaya sekiranya Nebukadnezar yang menjadi masalah utama bagi dia, Nebukadnezar yang menjadi musuh ya, tantangan serius bagi dia, sekiranya undur. Sekiranya tidak jadi masalah atau peperangan yang ada. Ya, saudara, kita melihat itu bagian. Ternyata yang saya dapat di ayat 1, seringkali kita nggak ada masalah. Jarang kali kita bawa kita hidup dengan Tuhan. Kita utus orang. Saya di rumah ada persekutuan doa juga. Saya bilang, orang yang tulis beban harus dia ada. Seringkali kita ini perasaan doakan orang yang pemalas datang. Kecuali suami istri. Kalau memang istri punya pergumulan tentang suami, kita wajib doakan. Tapi yang dia pernah duduk persekutuan doa di tengah, di sana alasan dia pekerja, dititip suara, berhenti. Itu orang tanda orang main-main dengan Tuhan Allah. Yohanes pasal 5 ayat 35 dia bilang begini, kita tahu dia pelita yang bercahaya di tempat gelap. Kita hanya mau menikmati terangnya, tapi kita tidak pernah datang di itu terang. Orang tahu tentang Tuhan pun baik. Tuhan begitu luar biasa, punya kuasa, punya mujizat, sama seperti situ ayat 2 bilang begini, seperti perbuatan-perbuatan yang ajaib, sekiranya dia bisa lihat perbuatan itu bisa menolong kita. Ya saudara, saya biasa bilang, ini kadang-kadang kau tunjuk hamba Tuhan, kita persekutuan doa, kita yang melayani Tuhan karena perasaan doa sah. Ya, kita doa, kita dengan manusia kita mau perasaan, tapi dengan Tuhan tidak bisa. Ya saudara, hari ini begitu banyak orang main-main dengan Tuhan. Diberi pertolongan kebaikan Tuhan, tapi mereka dengan Tuhan nih. Kalau sakit semua mati baru datang di Tuhan. Ya, di sini sana ada ya. Anak luar biasa semua. Ya, jangan mau mati berkata ingat Tuhan. Orang banyak saya temukan, orang banyak setia itu di saat sakit mau mati itu berdoa non-stop. Ada masalah besar dia pun berdoa cari hamba Tuhan. Persekutuan doa di mana dia hadir semua. Coba diselesai masalah. Hari ini menunjukkan bahwa begitu banyak orang yang sementara main-main dengan Tuhan. Susah kenal Tuhan, senang lupa Tuhan. Makanya waktu ini kesempatan Tuhan minta kepada kita, jangan hidup gaya sama seperti Raja Sedekia. Ya. Raja Sedekia ini saudara, ini masalah yang serius. Orang-orang yang suka main-main dengan Tuhan. Ya saudara, itu di bagian pertama. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua ini saudara, Raja Sedekia sampaikan pesan kepada teman-temannya itu bicara tentang Pasyur dan kawan-kawan. Ayat 2, pergi tanyakanlah petunjuk Tuhan untuk kami. Sebab Nebukadnezar keluar ya memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami seperti perbuatan-perbuatan yang ajaib sehingga Nebukadnezar mundur daripada kami. Ini kerinduan Sedekia. Ini kerinduan Raja Sedekia.
Dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Raja Sedekia yang saya lihat di sini, ternyata dia orang tahu Tuhan, bukan dia tidak tahu Tuhan. Di saat dia tahu Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan. Dia rindu pertolongan Tuhan. Dia mengharapkan sekiranya supaya bagaimana Tuhan bisa tolong dia. Sama seperti dia dengar bahwa dahulu raja-raja yang luar biasa, Israel ditolong Tuhan secara hebat luar biasa. Israel dibawa di Mesir, keluar ke tanah Kanaan, tanah perjanjian dengan hukum yang luar biasa. Tula-tula, penghukuman mujizat-mujizat yang luar biasa. Raja Sedekia didengar, itu bagian didengar cerita, dia mau juga lakukan Tuhan buat seperti di alam saat ini. Tetapi saudara, kita melihat ini sesuatu tidak sesuai dengan harapan. Harap lain, dapat lain. Inginkan lain, dapat yang lain. Saudara, kalau kita perhatikan, dia harapkan ayat 2, harapkan lain. Ayat 3, 4, saudara, kita lihat sampai 5, saudara. Dia mau lain, dapat lain. Dia mau supaya bagaimana dia merasakan mujizat Tuhan, atau bagaimana Tuhan bisa tolong dia, Tuhan bisa melepaskan dia, saudara. Tetapi tidak sesuai dengan dia harapan. Nah, ini yang kita melihat, ini bagian, saudara. Lihat ini kesempatan, saudara. Tuhan mau bilang bagi saya dengan saudara. Saudara, seringkali kita mau Tuhan tolong kita, tapi kita sempat koreksi diri. Kita tahu tentang Tuhan punya perbuatan, Tuhan punya mujizat, dan kita rindu supaya sekiranya Tuhan tolong kita, tapi seringkali kita tidak pernah koreksi diri. Tidak pernah lihat diri. Saya minta Tuhan tolong saya, kira-kira saya hubungan dengan Tuhan ini baik atau tidak. Saya punya hubungan dengan Tuhan, kira-kira selama hidup saya menyenangkan hati Tuhan atau buat Tuhan Allah kecewa. Seringkali kita buat Tuhan kecewa, tapi kita mau yang terbaik dari Tuhan. Sabar dulu. Lihat Alkitab. Saudara, kita lihat ini bagian, saudara yang lihat kenapa Tuhan angkat pedang. Yang situ ayat lagi 4 bilang, sesungguhnya aku akan mengembalikan senjata perang yang kamu pakai untuk melawan Raja Nebukadnezar. Ayat 4. Ayat 5, aku sendiri akan melawan kamu, berperang melawan kamu. Artinya kita lihat ini ada sesuatu yang salah. Ada hal yang salah yang harus kita perhatikan. Dan hal yang salah ini hal yang benar-benar kita harus perhatikan. Sebab dosa itu menjadi penghalang. Amin. Dosa itu menjadi penghalang saya dengan saudara. Di saat dia sedikit mengharapkan ini bagian, dia tidak koreksi diri bahwa ada dosa yang menjadi penghalang terbesar buat dia. Karena Yesaya 59, saudara, ayat 1 sampai 2 atau sampai 21 bicara jelas. Dosa menjadi penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa saya dan saudara. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatan kita, dosa kita. Dosa ini menjadi masalah serius, tapi seringkali kita anggap ini masalah yang biasa-biasa. Ya, saudara. Sedekia ini, saudara, kita melihat ini Sedekia. Ternyata Sedekia ini, saudara, dia kayak Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku kenal Tuhan, tapi lewat perbuatan mereka mengecewakan hati Tuhan. Banyak orang mengaku kenal Tuhan, ibadat dengan Tuhan tiap hari. Tapi masalah perbuatan sementara mengecewakan hati Tuhan. Bagaimana saudara pun perbuatan mengecewakan hati Tuhan yang kau minta pertolongan Tuhan mau tolong. Sabar Tuhan. Sesama manusia. Di saat kau buat satu tersinggung, satu sakit hati, kalau kau tolong supaya minta dia tolong, kita dia akan kasih tolong. Orang timur bilang naketi. Duduk bapak. Contoh orang timur bilang apa? Duduk dulu. Kita buka hati dan hati dulu. Selama ini saya bukan buat saya kecewa. Di saat kamu ada masalah, masa kamu langsung datang mengharapkan pertolongan. Sabar dulu. Itu manusia, apalagi Tuhan Allah. Sedekia ini saudara mengaku kenal Tuhan, tapi perbuatan mengecewakan hati Tuhan. Kita ketemu ke dalam perbuatan sebentar. Kalau kau lihat ini bagian, kau ketemu ke dalam perbuatan yang salah. Nah, ini Tuhan minta kepada saya dan saudara diminta kepada kita. Mari. Saudara mau supaya Tuhan tolong saudara perbaiki diri. Alkitab juga bilang bagi saya dan saudara Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu bersuruh kepada Tuanku, Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Lukas 6 ayat 46 itu bicara jelas. Kamu bersuruh kepadaku, Tuhan, 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 kita mau Tuhan tolong kita, tapi Tuhan omong lain, kita buat lain. Nah, ini Yesus minta pada saya dan saudara, sadar tidak sadar. Ya, kita sementara bermasalah dengan Tuhan Allah. Kita lihat dia pun kesalahan besar, saudara. Satu orang bantu baca saya, kedua Tawarik 36. Dia punya kesalahan, saudara. Kedua Tawarik pasal 36, kita mulai dari ayat 11.
Di situ bilang begini, saudara, saya akan baca dari kedua Tarik 36 ayat 1 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Karena itu kesalahan terbesar di sini. Raja Sedekia runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang mendatang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruh bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Ayat 14, juga semua pemimpin di antara para imam rakyat berkali-kali berusaha berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Ayat 15, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan terbangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Ayat yang ke-17 terakhir, Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak mengenyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Saudara, ada hal yang luar biasa kita akan temukan kurang lebih 3 atau 4 hal menjadi kesalahan terbesar Raja Sedekia. Dia mau supaya Tuhan tolong dia, tapi perbuatannya jahat, saudara. Perhatikan di situ, saudara, ayat 12. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seringkali kita mau Tuhan tolong saya dengan saudara, tapi kita tidak pernah koreksi diri. Kita tidak pernah lihat diri. Ini kadang-kadang banyak orang tidak tahu diri dengan Tuhan. Raja Sedekia minta Tuhan tolong dia, saudara, tapi dia pun perbuatan jahat. Kelakuan jahat, hatinya bermasalah. Saudara, masalah tentang hati ini masalah yang serius. Ya. Seringkali kita pun hati seringkali mengecewakan, ya saudara, mengecewakan istri. Ya saudara, makanya dengar dalam rumah tangga tuh kalau mau Tuhan tolong kita, Tuhan jawab kita, hati suami istri bersatu. Karena Alkitab katakan Lukas pasal 18 itu saudara 19:20 itu di situ bicara jelas bagi saya dengan saudara. 2 orang sepakat meminta pada Tuhan kasih. 2 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan ada bagi saya dengan saudara. Nah ini Yesus bilang bagi saya dengan saudara, bagaimana saudara Tuhan mau tolong saya dengan saudara, sedangkan perbuatan kita mengecewakan hati Tuhan. Bagaimana Yesus tolong saya dengan saudara, kalau sikap tingkah laku kita mengecewakan hati Tuhan. Kalau saudara mau Tuhan tolong saudara, benahi hati, koreksi diri, perbaiki diri. Hati kalau tidak beres harus bersihkan. Jangan sampai saudara banyak orang hari kecewa dengan Tuhan, protes dengan Tuhan. Kenapa hidup tidak pernah ada perubahan? Seakan-akan berkat jauh daripada kita, keberhasilan jauh daripada kita. Itu perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan, hati yang tidak beres. Nah saudara, hati-hati dengan kita hari ini. Begitu banyak anak Tuhan ya melayani luar biasa, Tuhan berkati dalam pelayanan. Tapi dengar, ini pesan Tuhan bagi kita, benahi diri. Hati ini saudara, kau minta Tuhan penuhi hati saya dan saudara, Tuhan tinggal dengan kita tiap saat, tiap waktu. Bukan sembahyang seperti ini berada Tuhan. Amin. Di rumah juga hadirkan Tuhan. Jangan kita kelihatan rohani di saat kau sembahyang seperti ini. Nah ini Yesus minta kepada saya dengan saudara. Tuhan minta kepada kita, Raja Sedekia kegagalan yang pertama saudara, karena perbuatannya jahat. Makanya saudara, kita tiap saat, tiap waktu butuh Tuhan. Amin. Kau butuh Tuhan penuhi kita, butuh Tuhan kendalikan kita pun hidup. Kita butuh Tuhan tolong saya dengan saudara. Kalau saudara tidak hidup bersama dengan Tuhan dan Tuhan dalam hidup, mudah kita menyimpang dari kebenaran. Saudara, betapa pentingnya Roh Kudus bagi saya dan saudara. Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus bicara jelas bagi saya dan saudara, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia akan mengajarkan kita dan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi saya dan saudara. Kenapa hari ini banyak orang-orang Kristen lupa firman Tuhan, tidak berpegang pada firman Tuhan, ya? Pikir aja pendeta khotbah kasih kita pulang kita lupa buang karena tidak ada Roh Kudus dalam hidup. Bagaimana supaya Roh Kudus bisa tinggal dengan kita?
Jaga ini hati. Minta Tuhan penuh hati kita tiap saat, tiap waktu. Di saat ketumpung hati son beres, tidak ada Tuhan dalam hidup. Mau kelihatan rohani, silakan. Apalah arti kelihatan rohani tapi dalam hati itu penuh kebencian, penuh permusuhan, tidak senang satu dengan satu, suka mengukur satu dengan satu, suka menilai satu dengan satu, suka menjelekkan satu dengan satu, tidak ada guna. Apalah arti kita mau hamba Tuhan? Silakan bergelar hamba Tuhan, terserah. Apalah arti kita gelar banyak-banyak? Tapi hati kita tidak beres, tidak ada Tuhan. Ya, mau pendeta, kayak saya bisa bilang, kita penghot, pendeta, saudara, silakan. Apalah arti gelar banyak-banyak kalau hasil dendam, satu tidak suka, tidak satu dan satu tidak senang. Saudara, kita hanya label. Dan sampai Tuhan tidak kenal saya dan saudara. Mazmur 36 ayat 2 dibilang begini, saudara, dosa bertutur dalam lubuk hati orang fasik, sehingga rasa takut kepada Tuhan Allah tidak ada pada orang itu. Mazmur 36 ayat 2, dosa bertutur dalam lubuk hati orang fasik, sehingga perasaan takut dengan Tuhan Allah tidak ada. Nah, menjadi pertanyaan saya dan saudara, kau tahu sudah takut Tuhan atau belum? Selama ini kau tahu hidup sudah takut Tuhan atau belum? Ya, kalau belum takut Tuhan, jangan heran doa kita belum dijawab Tuhan. Karena aturan firman seperti itu. Yesus minta kepada saya dan saudara sebagai hamba Tuhan. Minta Tuhan tiap saat penuh hidup saya dan saudara. Saudara, dimanapun saya dan saudara, pagi, siang, maupun malam, dimana kita melayani berkelompok sendiri, mau tidak mau minta Tuhan terus ambil alih ini hidup. Saudara, ini masalah serius buat kita hari-hari ini. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 19 itu saudara bicara jelas. Ya, bagian B itu bicara jelas bagi saya dan saudara, itu bicara jelas. Dunia dalam genggaman iblis. Ini hal yang serius, bukan hal yang tidak serius. Tapi banyak orang tidak pusing di bagian. Alkitab bilang dunia dalam genggaman iblis. Engkau mudah jatuh, saudara. Karena iblis punya trik dan cara untuk menjatuhkan saya dan saudara. Karena itu, saudara, engkau butuh Tuhan yang siap mengendalikan diri saya dan saudara. Kalau saudara tidak ada Tuhan dalam hidup saudara, kita mudah tersesat. Dunia dalam genggaman iblis. Engkau sementara dalam dunia, engkau berjalan dalam dunia. Pergumulan yang serius buat saya dan saudara. Karena itu kita butuh Tuhan. Karena iblis akan berusaha untuk bagaimana buat kita hidup dalam kejahatan sehingga menyimpang dari kebenaran firman Tuhan Allah. Ya, di sini tidak tahu ya. Oh, tiap hari sambayan terus marah-marah, dendam, sungut-sungut satu dan satu berat. Di sini tidak ada amin semua. Karena itu kita butuh Tuhan penuh saya dan saudara. Ya. Yesus hanya minta kepada saya dengan saudara hidup mengikuti apa yang dia mau. Jangan hidup dalam kejahatan saudara. Supaya di saat kita berteriak Tuhan tolong saya dengan saudara. Di saat kita minta Tuhan tolong kita, Tuhan tolong saya dan saudara. Ya. Saudara tahu Sedekia ya? Raja Hizkia ya? Itu luar biasa dia Hizkia ya. Dia sakit saudara, maka saya biasa bilang, kalau engkau mau supaya Tuhan tolong engkau pada waktu yang kesusah, hargai Tuhan pada waktu yang kesenang. Di saat yang kau senang, kau hargai Tuhan, waktu susah Tuhan akan tolong saya dan saudara. Saya dikira ini saudara waktu senang ya saudara, lupa Tuhan. Susah ingat Tuhan. Sabar dulu, kita lihat Alkitab. Maka waktu ini kesempatan Tuhan mengingatkan saya dengan saudara, supaya bagaimana mulai saat ini, jaga hati. Karena hati ini penting. Amsal 4:23, karena itu jagalah hatimu dan segala kewaspadaan kerja terpancar kehidupan. Yang sudah istri rumah tangga, jaga hati. Saya bisa bilang begini, kalau musuh lain dari luar saya sontal pusing. Tapi Alkitab musuh terbesar dalam rumah ya. Musuh orang seisi rumah, ini berat. Ini bukan perkara gampang. Kalau 2 orang aman, kalau ada anak 1, 2, 3. Kalau saya kasih anak ini betul mengerti ya. Kalau 3 tahun, 4 tahun akan berlari kiri, berlari kanan, pusing. Tak salah tiap hari yang mulu merah sah. Hati tidak beres, saudara. Anak sakit bersatu ke salah satu, minta hamba Tuhan doakan kita pun salah. Ya. Ya, kalau ada anak tuh begitu ya, saudara ya, bisa yang suadiri, rasa diri ada anak, yang belum ada anak, pikir memang dulu. Yang suada anak, biasa tak salah Tuhan tegur di anak, bukan tegur di kita. Maka kalau anak panas tuh koreksi diri, naketi memang, mama. Ya. Tolong yang sudah istri Anda dong, tolong panggil istri itu panggil sayang kok. Ya.
Panggil saya dulu pacaran saya yang penuh mulu. Stop, bertobat yang panggil istri pun nama Vivi. Itu kayak kita tidak hormati istri itu. Saya pernah melayani di Selamo, dia bilang, dia panggil, dia pun suami panggil Vivi nama. Saya bilang, dulu pacaran begitu. Tidak. Ya. Saya bilang, hari ini panggil papa kok, sayangku, apa kok. Dulu banyak orang pacaran tuh, WA nih, inbox nih, pak, semua. Hari ini di mana tuh Pak, semua hilang. Ya. Makanya Yesus bilang, saudara, banyak istri yang kurang hati. Ya merasa diri sudah istri di sini. Hari ini tolong pakai kata-kata yang jadi berkat buat istri senang juga. Nah ini Yesus minta banyak orang yang tidak jaga hati. Jaga hati ini penting, minta Tuhan masuk dalam hati ini penting. Minta Roh Kudus penuhi kita supaya sedikit salah bohong juga diingatkan kita. Ya. Musuh orang seistri rumah. Karena itu hari ini benar, saudara, doa tutup bungkus diri itu penting. Doa tutup bungkus istri, suami, keluarga ini penting. Karena iblis akan serang dalam rumah. Saudara, kalian perhatikan kitab Ayub 1:6-10, saudara. Waktu itu anak-anak Allah menghadap Tuhan Allah, iblis sudah datang sampai. Tuhan Allah tanya iblis, dari mana? Iblis bilang, jasa jalan keliling dan menjelajahi seluruh bumi. Tuhan Allah bilang kepada iblis, apa yang kau perhatikan hambaku Ayub? Iblis bilang, saya perhatikan. Bukankah engkau yang buat pagar sekelilingnya dan memagari segala rumahnya dan kekayaan dan seterusnya. Pegari diri itu penting. Doa tutup bungkus istri anak itu penting. Saudara, ini penting. Maka Yesus minta kepada saudara mulai saat ini, tolong jaga hati. Karena hari ini banyak orang soal hargai Tuhan Allah. Mazmur 50:21 dia bilang begini, karena kamu menganggap aku ini sederajat dengan kamu. Banyak orang anggap rendah Tuhan. Saudara dengar, Tuhan tidak membiarkan diri dipermainkan. Amin. Yesus tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kitab Galatia pasal 6:7-8, jangan sesat. Allah tidak biarkan diri dipermainkan. Siapa tabur dalam daging, hidup menurut kebenaran dari daging, tapi tabur bersama dengan Roh Kudus Allah, hidup bersama tuntunan Roh Kudus Allah yang oleh surga. Yang suka mempermainkan hamba Tuhan, mempermainkan Tuhan, itu hamba Tuhan yang tahu tentang kebenaran. Banyak anak-anak Kristen, orang-orang Kristen yang hidup sementara mempermainkan Tuhan. Kenapa? Tahu tentang kebenaran. Makanya Tuhan minta kepada saya dengan saudara, ya hati-hati ketika hidup jangan mempermainkan Tuhan. Jaga hatimu hari ini. Tiap saat hidup bersama dengan Tuhan, ya jaga perkataan saudara supaya istri jangan tersinggung, suami jangan tersinggung, kakak adik jangan tersinggung. Kalau engkau melihat mereka tersinggung, bawa dirimu pergi berdamai dengan mereka, berusaha untuk mendapatkan perdamaian. Jangan sampai kita melayani tapi kita tidak pernah berdamai. Gagal kita. Nah ini Yesus minta kepada saudara-saudara, mulai saat ini hal yang pertama, dia minta kepada saudara-saudara, mulai hari benahi diri. Kalau engkau seandainya hatimu sementara kurang hati, engkau satu dengan satu benahi. Benahi hati kita. Kalau hati sudah bermasalah, semua akan bermasalah. Pikiran juga salah semua, ya. Perbuatan, perkataan, rusak semua. Maka lihat ini kesempatan saudara, kesalahan sedikit yang pertama saudara, karena perbuatannya jahat, dia tidak koreksi diri, dia langsung minta pertolongan. Tuhan tidak tolong dia. Kenapa? Tidak tahu diri. Sebuah kesalahan dengan Tuhan, tapi tidak koreksi diri. Mau tentang Tuhan pun baik saja, saudara. Yang berikut, saudara, kesalahan yang kedua, supaya kita menghindar dari kesalahan sedikit, supaya kita jangan sampai doa saudara ditolak Tuhan. Kesalahan yang kedua, saudara, masih pembacaan kita tawarik. Di situ ayat 12 bagian B bilang begini. Dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang membawa pesan Tuhan. Yang saya catat di sini, saudara, ini penting. Hari-hari ini kita harus menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, merendahkan diri. Ya, yang sorong-sorong kaki dong, kalau bisa lipat. Hargai Tuhan, hormati Tuhan. Mazmur pasal 2, 11-12, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan takut dan ciumlah kaki dengan gemetar, siapa pula sekali murkanya menyala-nyala, supaya saudara-saudara jangan mati binasa. Hargai Tuhan, kenapa? Yeremia membawa pesan Tuhan untuk menyampaikan kepada mereka untuk bagaimana berubah, bertobat, tapi ini bangsa, ya, pemimpin ini tidak mau berubah. Nah ini saudara, Yesus memperingatkan saya dengan saudara supaya kita perhatikan, merendahkan diri ini penting. Saudara, ketong ini penting merendahkan diri. Karena Mazmur 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa belajar merendahkan diri, dia akan ditinggikan Tuhan. Yesus minta kepada kita belajar merendahkan diri penting. Yesus supaya engkau menghargai dia, menghormati dia. Yesus
Yesus yang minta kepada saudara mulai saat ini belajar menghargai. Belajar menghargai dan menghormati Tuhan. Katong di rumah istri hormati suami, merendahkan diri di depan suami atau belum. Ya. Katong hormati katong suami, merendahkan diri. Saudara sekalian saya bisa lihat dari saudara. Orang tahu katong hamba Tuhan tahu, biasa melayani berkhotbah, BWL, singer, musik, non stop luar biasa. Orang tahu itu orang hamba Tuhan. Di rumah istri anggap katong hamba Tuhan. Mau berkhotbah begini mah. Ya. Orang tahu kita hamba Tuhan, betul. Yeremia ini saudara sampaikan pesan kepada orang-orang terdekat. Orang yang tiap hari dilihat, ini raja-raja. Lihat ini bangsa Israel. Dia lihat ini pemuka-pemuka ini. Tiap hari mereka berjumpa dengan Yeremia. Yeremia sampaikan pesan Tuhan buat mereka. Mereka sun pusing dengan Yeremia. Katong dalam rumah suami tegur, katong istri katong terima. Mam tua sun mau kalah, dia mempertahankan di pembagian juga nah. Dia pun garam sun menoi memang. Sedangkan Tuhan pakai suami sampaikan pesan Tuhan buat kita. Kalau hati son beres, mau ngomong sampai langit, tapi laju son akan dengar. Saudara hati-hati, saudara kalau engkau son hargai hormati suara Tuhan yang Tuhan datang lewat istri, lewat suami, maaf, doa engkau berteriak Tuhan tidak akan jawab. Saya dikira tidak koreksi diri. Dia tidak koreksi diri. Tidak menghargai pesan Tuhan, tapi butuh Tuhan. Butuh kebaikan Tuhan, butuh pembelaan Tuhan. Sabar, lihat Alkitab. Jangan heran, saudara, sering kali kita main-main dengan Tuhan, mempermainkan Tuhan. Sedikit saudara tidak merendahkan diri, Tuhan pakai Yeremia sampaikan pesan Tuhan. Saudara, sering kali kita bilang begini, kita Maleakhi pasal 1 ayat 6. Kita Maleakhi 1 ayat 6 bilang begini, seorang hamba menghormati Tuhannya. Seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati Tuhannya. Jika kamu menyebut aku ini bapamu, di mana penghormatanmu kepadaku sebagai bapamu? Di mana jika kamu menyebut aku ini Tuhanmu, di mana penghormatanmu kepadaku sebagai Tuhanmu? Yang biasa kau berdoa Bapa di surga. Kalau kau menyebut dia Bapa di surga, tolong hargai dia. Kalau biasa kau berdoa Tuhan di surga. Kalau engkau berdoa dia Tuhanmu, harus penghormatanmu kepada dia. Seringkali kita mau minta Tuhan yang terbaik saja, tapi tidak tahu menghargai dan menghormati Tuhan. Ya saudara, dalam persekutuan doa, saya biasa diingatkan Tuhan masih berulang-ulang kali. Mau persekutuan doa seperti ini, dengar saudara. Mulai masuk dalam hadirat Tuhan, mulai masuk dalam persekutuan doa sampai pulang itu menghargai dan menghormati Tuhan. Karena ketong di sini hadirkan Tuhan, di sini dia ada bagi saya dan saudara. Amin. Dia ada bagi saya dengan saudara. Di saat dalam persekutuan doa seperti di saat kita mulai masuk sampai pulang, hargai dia. Karena dia itu Allah yang besar, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Saudara, Alkitab bilang begini, saudara. Dan saya biasa bilang begini. Kita tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dan saudara bisa berjumpa Tuhan di mana-mana. Tapi kalau mau diberkati Tuhan ada tempat seperti ini. Ya, saudara, Keluaran pasal 20 ayat 24, setiap tempat ditentukan untuk namaku ada di situ, aku akan datang dan memberkati kamu. Kalau saudara mau berkat Tuhan di tempat ini, hargai dia. Jangan kita mau berkat Tuhan di tempat ini, tapi kita harus menghargai dia. Nah, ini pesan Tuhan diminta kepada saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan. Yang kamu supaya Tuhan tolong saudara, tolong hargai. Ya, tolong hargai suami yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, istri yang kamu tidak melayani, tolong hargai suami. Ya, karena Tuhan pakai suami. Ya, saya bisa lihat ini, saya punya koreksi ya, saya punya penelitian dan saya duduk renungkan betul Bapak melayani Tuhan, khotbah di mana-mana melayani Tuhan non-stop, tapi di rumah berat. Engkau yang ada adik-adik soal pandang kotong sebagai hamba Tuhan, mas parak kotong betul. Kita ada kakak yang besar, kita harap mereka mengerti. Ya saudara, mau mengerti susah. Kali pada saat ini di roof semua. Orang tua tahu anaknya melayani Tuhan, pakai melayani luar biasa. Tapi penghormatan orang tua kepada anak sebagai anak itu hamba Tuhan sempurna. Banyak orang sementara pandang rendah. Apalagi Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk sampaikan pesan buat saya dan saudara. Maka ini kesempatan Tuhan minta ya. Mulai hari ini belajar merendahkan diri. Ya, kalau pasal 3 18 sampai 20 itu bicara jelas.
Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan tunduk. Alkitab bilang tunduk bukan ke kepala, bukan melawan. Alkitab bilang tunduk. Hai istri-istri tunduk. Hai suami-suami kasihlah istrimu, hormati istrimu. Hai anak-anak hormati orang tuamu. Harus menghormati. Kadang-kadang kau tumpung penghormatan kepada kau tumpung suami, di sini kau tumpung tulis melembut baik. Coba di rumah berteriak terus. Ya, di sini sana, tapi saya pun survei, saya melayani Tuhan itu. Jadi saya bertiap hari melayani, saya itu luar biasa. Kalau di sini kau tumpung bisik. Kalau di rumah di berat semua. Omong pertama di sondangan dua itu sudah. Di rumah itu coba istri-istri itu suara kasih kecil. Saudara, ini karena saya pun survei, saya tiap hari berjalan. Jadi saya tahu, saya temukan. Kalau dulu pacaran seperti apa, kalau di suara saya seperti begitu sudah sampai sekarang kok. Kalau dulu pacaran saya temukan tuh fisik omong tuh lemah lembut. Coba sekarang. Apalagi mau tuh capek cuci pakaian dari pagi sampai sore. Lu pica. Asal pica. Maka dari kesempatan Tuhan minta kepada saudara harga dia, hormati dia. Mulai hari ini yang merasa diri suami melayani, istri melayani, tolong menghormati mereka, menghargai. Karena mereka sementara mau pesan-pesan Tuhan buat saya dan saudara. Saya dikira tidak menghargai, menghormati Yeremia datang membawa pesan Tuhan. Karena itulah ini kesempatan Tuhan minta kepada saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Hari ini belajar merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri, orang yang mudah merendahkan diri itu mudah mengasihi, mudah mengampuni, tidak simpan kesalahan di hati. Ya, mudah tersenyum, muka son keram-keram, muka son keram-keram. Kalau saya mulai begini, cerita muka keram, apa yang terjadi? Jadi Yesus minta kepada kita belajar merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri tidak menyimpan kesalahan, tidak ungkit kesalahan-kesalahan, mudah mengampuni, mudah melupakan dan melepaskan. Saya beberapa waktu lalu Tuhan bilang begini. Saya dalam ibadah berpagi bersama keluarga. Tuhan bilang mengampuni itu harus hidup mengampuni, sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Mengampuni, melupakan dan melepaskan. Melepaskan dan melupakan. Hari ini banyak orang mengampuni tapi tidak bisa lepas. Betul ya? Dulu ingat di pemuka doakan ungkit kembali. Ya, saudara lepas, ini masalah yang serius. Ya, mengampuni bisa melepaskan, lupa buang semua. Orang kalau lepas mudah dia akan lupakan. Tapi kalau sudah lepas, ingat terus. Betul kok Kanona? Betul ke tidak? Jadi Yesus minta kepada kau mulai hari ini pesan Tuhan belajar merendahkan diri penting. Saudara, Yesus kasih tinggalkan teladan jelas bagi saya dan saudara. Dia belajar merendahkan diri datang ke dalam dunia. Dia belajar merendahkan diri, tinggalkan surga, tinggalkan segala sesuatu datang ke dalam dunia. Hanya mau tolong saya dengan saudara. Dia datang ditinggalkan segala sesuatu. Waktu di atas kayu salib, saudara, Lukas 23:34, di saat dilihat ini manusia mungkin cambuk dia, pukul dia. Dia bilang, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kepadaku. Ya, orang yang tahu merendahkan diri mudah melepaskan, melupakan semua. Mengampuni itu mudah. Makanya minta kepada kita mulai saat ini belajar merendahkan diri. Belajar merendahkan diri penting. Pertama Samuel pasal 2:30 dibilang begini. Dan barang siapa menghormati aku akan menghormati dia. Dan barang siapa pandang rendah aku akan pandang rendah dia. Saudara hormati Tuhan, Tuhan hormati saudara. Engkau hargai Tuhan, Tuhan hargai saya dan saudara. Ya saudara, saya dikira ini saudara tidak hormati Tuhan. Maka di saat dia berteriak minta Tuhan tolong dia, Tuhan bilang pedang yang kamu pegang itu akan diperhadapkan kembali. Ya. Karena dia bilang dia berperang melawan saya dengan saudara. Karena itulah ini kesempatan Tuhan minta kepada saya dan saudara. Mulai saat ini, kata hidup dekat dengan Tuhan. Terus setia dengan Tuhan. Belajar merendahkan diri. Sekali lagi, belajar merendahkan diri terhadap satu dan yang lain. Yang berikut saudara, kesalahan sedikit saudara sehingga di saat dia berteriak Tuhan tidak tolong dia. Saudara kita perhatikan di situ bilang begini. Ayat 13.
Dari kedua Tawarik. Lalu ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruh bersumpah demi Allah. Ia menggerakkan tengkuknya dan mengeraskan hati dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Yang luar biasa. Sedekia langgar sumpah dengan Tuhan. Sedekia ini saudara, dia langgar sumpah. Waktu pembuangan pertama bangsa Israel, saudara, Yehuda ke pembuangan di Babel, saudara. Kalau kita bisa lihat itu, saudara. Ya, Israel diangkat ke pembuangan yang pertama, saudara. Pertama kedua raja-raja, saya catat sini. Kedua raja-raja pasal 24, saudara. Ayat 14 sampai 17. Itu diangkat karena anugerah. Pembuangan yang pertama dia tidak diangkat ke Babel sana, saudara. Oleh Raja Nebukadnezar. Karena anugerah dia diangkat, dia diambil, saudara. Untuk bagaimana bisa memimpin kembali bangsa Yehuda, saudara. Karena anugerah, ya. Nah, dulu Alkitab bilang namanya Metanya diganti dengan Sedekia. Ya. Nah, ini saudara yang minta kepada saya dengan saudara. Seringkali kita ditolong Tuhan karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Seringkali kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Seringkali kau berjanji dengan Tuhan, kau bersumpah dengan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini dia pun kata-kata untuk tipu Tuhan terlalu indah sekali. Dia akan gunakan kata-kata sebaiknya mungkin untuk Tuhan, bagaimana Tuhan tolong dia. Saudara Sedekia ini, saudara, namanya pertama ini bertanya, saudara ganti karena Sedekia itu karena anugerah. Dia ganti paman Yoyakim kalau tidak salah, ya. Karena pembuangan yang pertama dia ke Babel, dia tidak diangkut. Itu Alkitab tulis jelas. Karena kasih karunia dia dipercayakan, diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi raja, saudara. Tetapi itu sudah. Saya kata lihat dulu, ya. Saya kata baca dia pun sumpah. Satu orang. Karena Anda bantu baca. Kita lihat Yeskiel pasal 17. Kitab Yeskiel pasal 17. Dan satu orang sebelum kita masuk Yeskiel, kita baca dulu kedua raja-raja pasal 24 ayat 14 sampai 17. Baru kita lanjut di Yeskiel 17. Kita mulai dari kedua raja-raja pasal 24 ayat 14 sampai 17 lagi. Kedua raja-raja pasal 24 ayat 14 sampai 17. Pakai mic bukan? Dari ayat 17 sampai 14 sampai 17. Dua Raja-Raja 24 ayatnya yang ke-14 di bawah berikut. Yoyakin Raja Yehuda ayatnya yang ke-14, ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan. Ini bicara tentang pembuangan yang pertama, ya saudara, ke Babel. Lanjut. Juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakim menjadi raja menggantikan dia dan ditukar namanya menjadi Zedekia. Karena anugerah dia diangkat dan digantikan posisi. Dia tidak terhitung, tapi karena kasih karunia dia diangkat untuk menggantikan Zedekia. Ya, gantikan nama untuk bagaimana menjadi Zedekia, untuk bagaimana bisa memimpin bangsa Yehuda yang sisa. Kita lihat kedua Yeskiel 17 Kak. Yeskiel 17 dari ayat 12 sampai 14. Yeskiel 17 ayat ke-12. Katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil sampai ayat 14 ya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi. Dia diminta untuk bersumpah, seorang raja. Ternyata Sedekia, saudara Yoyakim, bertanya ini dia dari keturunan raja. Untuk bagaimana diangkat, untuk bagaimana bisa memimpin bangsa Yehuda yang sisa.
Kata lanjut ayat 16 Kakak Nona dari skill 17 ayat 16. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena itu memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu, dan padanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Ayat 18 yang terakhir. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian, sungguh walaupun ia menyembuhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Saudara, yang luar biasa, Sedekia langgar janji, dilanggar sumpah. Orang yang sering kali kota berjanji, banyak orang berjanji dengan Tuhan, mudah berjanji tapi langgar janji dengan Tuhan. Saudara, ini ketong sementara mempermainkan Tuhan. Dulu ketong susah menangis dengan Tuhan, janji dengan Tuhan. Banyak-banyak kita janji. Karena kasih karunia, kita dipelihara, kita ditolong. Sedekia ini karena kemurahan, dia dipakai, dia diangkat menjadi seorang raja. Tapi ada perjanjian, harus tunduk. Ada sumpah di situ, saudara. Mudah langgar sumpah, mudah langgar janji dengan Tuhan. Atau hari ini kan begitu, mudah berjanji banyak dengan Tuhan. Janji dengan Tuhan, saudara. Janji dengan Tuhan, di saat Tuhan tolong kita, kita langgar buang, kita pun janji. Yang mungkin melayani, biasa melayani, mungkin tahu. Saya diizinkan Tuhan hidup melayani tiap hari, saudara. Saya temukan banyak hal. Kau tanya janji dengan Tuhan. Saya seringkali saya lucu dengan dalam pelayanan begini, karena saya temukan. Ada orang pernah berjanji dengan, ini dalam pelayanan. Orang berjanji dengan Tuhan, dia mau komitmen dengan Tuhan, saya akan berpuasa 1 hari penuh dengan Tuhan. Dia waktu puasa di berjanji punya komitmen puasa dari pagi sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dia berjanji dengan Tuhan. Di saat dia punya komitmen, dia berjanji, Tuhan catat, ditandai, Tuhan tandai bahwa itu sebuah nasar yang diucapkan dengan Tuhan. Ya. Tapi berjalannya waktu jam 2, jam 3, atau alasan kau sibuk, orang bilang tutup puasa sudah. Kita mudah langgar, kita pun janji dengan Tuhan. Kita komitmen dengan Tuhan jam 6, jam 5 kotong alasan itu tuh sudah, aku mau sambahin dan saya terus mau kerja, ibarat rumah tangga, mau bersuku Tuhan doa. Ya saudara, kita membenarkan diri dengan Tuhan. Banyak orang lupa langgar janji, langgar sumpah dengan Tuhan. Saudara, hati-hati, yang kau yang bisa berjanji, mudah berjanji dengan Tuhan, harus tepati. Jangan seenak-enaknya kita. Kalau kita lihat Alkitab aturan ketat. Tuhan sana akan ubah. Dia mengapa dia minta taat. Aturan final, firman Tuhan tidak akan dapat diganggukan. Seringkali kita berjanji dengan Tuhan di saat engkau susah. Mungkin yang hari ini pernah berjanji, Tuhan mau tolong saya, Tuhan suka si keluar kita, dari kesukaran kita sudah diberikan kebaikan hari ini. Jangan pernah lupa kamu pun janji dengan Tuhan. Dia akan tetap tunggu, dia akan tepati. Dia akan tuntut, saudara. Ulangan pasal 23, setiap ucapan yang keluar dari mulut itu sebuah nasar, dan engkau harus tepati supaya engkau dengan sukarela engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 23 itu bicara jelas. Nona baca, supaya kau hari ini hati-hati dengan ucapan kita, ya, jangan mudah kita, ya. Ulangan 23 silakan. Ulangan 23 ayatnya yang ke-23. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Saudara, masing-masing lihat diri. Yang selama ini kau bohong banyak dan Tuhan berjanji banyak dengan Tuhan. Tuhan sudah tolong kita, bukan Tuhan belum tolong kita. Di saat engkau sudah janji dengan Tuhan, sudahkah engkau tepati nasarmu? Orang pikir nasar itu gaya uang, isi uang diambil, kau serahkan. Sabar, kau telah Alkitab. Perkataan ini nasar. Engkau pernah menangis dengan Tuhan. Engkau pernah minta Tuhan tolong kita. Kita mengeluh dengan Tuhan. Tuhan kita masuk ke Tuhan tolong kita. Tuhan sudah tolong kita, bukan belum tolong kita. Menjadi pertanyaan, nasar terus ditepati. Ya. Supaya kita jangan dianggap pendusta di hadapan Tuhan. Penipu dan pembohong di hadapan Tuhan. Kalau manusia silakan tipu satu dengan satu. Tapi Tuhan Allah kita tidak bisa tipu. Saya dikira pandang rendah sumpah yang harus diminta untuk dipertanggungjawabkan. Karena kasih karunia, karena kemurahan, dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Di situ ada sebuah perjanjian, ikatan sumpah setia, tidak boleh lawan, tidak boleh langgar. Pandang rendah Alkitab dari skill 9.
Anggap rendah janji sumpah. Saudara, engkau suka main-main dengan Tuhan, langgar janji sumpah dengan Tuhan. Di saat dilanggar sama saudara, pandang rendah sumpah. Di saat ada masalah diminta Tuhan, Tuhan tidak tolong dia. Itu kesalahan dia yang luar biasa. Yang berikut saudara, Yesus minta kepada kita untuk kita perhatikan juga saudara. Kita masih perhatikan di ayat 14 kesalahan yang berikut saudara. Sebelum kita pindah pembacaan kita nanti. Ya. Kesalahan yang luar biasa saudara-saudara di situ. Ayat 14 itu juga semua pemimpin antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Mereka mudah melanggar, mudah lupakan Tuhan, mudah meninggalkan Tuhan. Hari ini begitu banyak orang mudah tinggalkan Tuhan. Contoh, ada masalah mama, bapak, anak 3 orang ikut persekutuan doa. Itu ada masalah kompak sepakat itu luar biasa. Masalah selesai, mama pisah. Bapak, ini bukan dibuatkan ibu. Betul kok. Saya temukan banyak persekutuan, kebanyakan mama semua, saya tanya bapak. Sibuk, kok sabar dulu, kau lihat firman Tuhan dulu. Banyak orang muda tinggalkan Tuhan hari-hari ini. Kitab Galatia pasal 5, 7, 8, 9. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang menghalangi kamu. Sehingga hari ini kamu tidak setia lagi mengikuti Tuhan. Dulu ada masalah tuh rajin luar biasa. Saudara, Yesedekia ini mudah meninggalkan Tuhan. Dan segala raja mudah meninggalkan Tuhan. Imannya tidak teguh. Makanya saudara, mau tidak mau di zaman ini saudara, banyak orang-orang itu mudah tinggalkan Tuhan. Saya lihat itu ada WL yang hebat luar biasa dulu melayani bersama dengan kami. Hari ini kadang orang yang tidak percaya Tuhan Yesus mudah tinggalkan Tuhan. Itu sakit kalau untuk sakit di sini. Kau merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kau telah lihat mujizat Tuhan yang hebat luar biasa. Tapi hari ini banyak sudah tinggalkan Tuhan. Karena apa? Cinta ini bikin buta ya. Ya saudara, banyak hanya karena masalah pasangan nikah, orang tinggalkan Tuhan. Kitab Galatia Kolose pasal 2, 6, 7, 8, 9. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar, dibangun, tambah teguh di dalam Tuhan. Nah kalau persekutuan doa, kata sungguh-sungguh muda orang di bawah kita. Banyak anak-anak muda itu kalau persekutuan doa, tadi kemarin saya biasa bilang, kau tahu kalau anak muda persekutuan doa, banyak anak muda tuh hati-hati, ketua harus cerdik dan ketua harus perhatikan baik-baik. Datang persekutuan itu karena takut Tuhan atau karena suka dengan dia. Saya biasa was-was kalau banyak persekutuan doa, banyak anak muda. Saya bangga kalau anak muda melayani. Tapi kita sebagai ketua harus pikir baik-baik. Doa terus tutup bungkus mereka. Karena banyak orang ikut sembahyang, ikut gereja, ikut persekutuan doa itu saudara, karena ada dia. Saya temukan kalau ada dia semangat luar biasa, bergairah luar biasa. Kalau sana ada dia, coba suruh angkat tangan dia begini. Karena sesuatu yang kurang. Jangan heran banyak orang muda tinggalkan Tuhan. Kau harus merasakan tentang Tuhan pembaik dalam tempuh hidup. Yesus minta kepada saudara-saudara mulai saat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Apapun yang akan kau alami ya saudara, jangan pernah sekali-kali engkau tinggalkan Tuhan. Apapun yang kau alami dalam hidup, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Engkau hidup bersama dengan Tuhan, disanggup pelihara saya dan saudara. Dia sanggup pelihara kita. Yang penting engkau tetap setia bersama dengan Tuhan. Engkau hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Mazmur 34 ayat 20 bilang begini. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan siap melepaskan saya dan saudara. Ayat 21 bilang begini. Dia tidak akan biarkan satu tulang pun akan dipatahkan. Engkau hidup bersama dengan Tuhan, tantangan itu pasti ada, masalah itu pasti ada. Tapi dia berjanji bagi saudara-saudara tidak akan pernah tinggalkan saya dan saudara. Hidup setia dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Maka Yesus minta kepada saudara, hari ini begitu banyak orang muda tinggalkan Tuhan. Ada masalah bukan andalkan Tuhan. Ya, saudara, tapi ada masalah lebih andalkan satu dunia isinya. Maka Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6 dia bilang begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maka saya biasa bilang, saudara kotong ya, mau supaya Tuhan tolong kita. Yang menjadi hari ini menjadi masalah tuh banyak tuh di masalah kotong kerja. Mau lamar kiri, lamar kanan. Ya. Orang hari ini harus ada TO di dalam, TO di dalam, kotong orang besar di dalam. Kalau tidak, engkau tidak akan dapat. Sarjana di luar itu honor banyak, coy.
Banyak yang sejarah sudah pekerja, ya. Kebanyakan kau saya temukan, apalagi kau andalkan. Saya pun Teo di dalam. Saya pun tahu orang pengaruh di dalam. Saya pun keluarga orang pengaruh di dalam. Kau abaikan posisinya Tuhan. Makanya Yeremia bicara bagi saya dan saya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, saya biasa doakan ada mahasiswa banyak dan itu saya luar biasa saya doakan mereka dan saya belajar banyak dari mereka. Saudara, mereka biasa kalau orang selesai wisuda baru cari kerja, mereka tidak. Sementara semester 6, 7 mereka super gumulan. Bapak doakan kami karena kami butuh kerja supaya di saat kami wisuda kami langsung dapat kerja. Tuhan kasih semua. Ya. Tuhan kasih semua. Kerja yang cari mereka bukan mereka cari kerja. Itu indah hidup bersama dengan Tuhan. Kerja cari mereka. Mereka tetap setia, jatuh bangun, saudara. Nah ini Tuhan minta kepada saya dan saudara-saudara supaya Tuhan tolong saya dengan saudara. Jangan mudah tinggalkan Tuhan. Ya. Banyak orang hari ini mudah tinggalkan Tuhan itu begini, saudara. Sadar tidak sadar yang saya temukan di sini tidak ada. Mau ibadah tuh mau cepat-cepat. Ini harus khotbah pesan lama ya. Pesan lama. Kalau bisa khotbah tuh itu sudah. Seberapa jauh mana kita dibawa untuk berbicara. Khotbah lama orang sensena, dia pun sejahtera hilang semua. Ya. Kalau saya tidak tahu, tapi saya temukan banyak orang. Kadang-kadang saya juga kita khotbah ke mereka. Saya bukan singgah kanona, tapi banyak suka tutal kitab. Saya biasa berkhotbah orang tutal kitab, saya bilang, oke hebat-hebat saya. Kita omong Tuhan Allah pengisi hati. Orang tidak mau dengar firman, kenapa? Ya, saudara. Ibarat harus cepat-cepat, sabar dulu. Saya biasa kadang-kadang duduk renung, kalau bilang ibarat singkat. Saya lihat Alkitab, soalnya ada bilang ibadat singkat. Ibadat ya ibadat. Karena ibadat itu perjumpaan dengan Tuhan. Ya, saudara. Maka saya biasa bilang, kalau mau datang buru-buru cepat pulang, jangan datang. Supaya kau jangan ciptakan dosa dalam hati, saudara. Saya temukan banyak hal, bukan minta maaf, saya sosial dengan karena setelah kita. Saya biasa lebih parah lah, saudara. Datang terlambat pulang cepat. Orang datang, saudara, ibarat itu penting, doa pembukaan dan doa berkat itu penting. Doa pembukaan tidak dapat, hanya datang dengar firman, doa berkat tidak ada, langsung dengar firman, amin, langsung bang pulang, saudara. Itu tanda orang-orang yang tidak hargai, menghormati Tuhan. Yesus minta kepada saya, saudara perhatikan ini bagian. Nah ini Tuhan minta kepada kita untuk bagaimana kita waspada, kan ini bagian yang sementara terjadi. Jangan mudah tinggalkan Tuhan, apapun itu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hargai dia, hormati dia. Kalau kita lihat yang terakhir, saudara, ya tolong senyum. Senyum tuh supaya bahagia juga. Ya, jangan sampai ini bab tua, kakak undang ini bab tua datang, kau mau kasih ketong apa? Ya, saya omong firman Allah, firman Tuhan Yesus, firman Tuhan, ya. Yang berikut, saudara, untuk hal kau perhatikan, saudara, kau perhatikan ayat 15 dan 16. Namun Tuhan nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya di tempat kediamannya, ya. Tapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman yang mengejek nabi-nabinya. Oleh karena itu, murka Tuhan bangkit menyerang terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Kesalahan yang berikut, saudara, kesalahan yang fatal, yang sedikit buat saudara, ya saudara, Tuhan bilang berulang-ulang kali, dia kirim utusan-utusannya, datang sampaikan pesan buat mereka, kerinduan dia mau supaya umat ini berubah, pribadi bangsa ini, ada pembenahan diri, ada perubahan, karena ada hukuman, ada murka. Firman Tuhan disampaikan ayat 16, mengolok-olok, pandang rendah, hina, mengejek nabi-nabi Tuhan. Saudara, kita waspada ya. Karena seringkali Tuhan pakai berbagai cara orang untuk mengingatkan kita. Saudara, saya biasa doa omong gimana-mana dalam pelayanan. Hati-hati karena firman Tuhan bilang begini. Kedua Korintus pasal 4. Ya, saudara, ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka dia akan tertutup untuk orang yang akan mati binasa. Jangan sampai firman disampaikan buat kita. Firman itu tertutup buat kita sehingga berkali-kali, berhari-hari, tiap tahun, tiap saat dengar firman, ikut ibadah tapi otak tertutup. Firman tidak punya tempat dalam ini hidup.
Maka Alkitab bilang jelas, jika firman Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, dia akan tertutup untuk orang yang akan mati, binasa. Saudara, memang ini kenyataan. Ini Allah sampaikan. Dia utus. Berulang-ulang berulang-ulang dia utus pesan-pesan kepada mereka. Karena Tuhan sayang kepada umat. Tapi umatnya senantiasa dalam mengolok-olok utusan-utusan Allah, menghina, mengejek nabi-nabi yang diutus Tuhan. Saudara, ada pesan Tuhan bagi saya dan saudara. Supaya ini menjadi catatan peringatan supaya saudara jangan terjebak dalam dosa yang sementara kita buat. Mungkin hari-hari banyak kali kita suka menolak orang sampaikan firman. Karena rasa kita tidak suka. Seringkali banyak orang mulai pandang rendah orang yang sampaikan firman. Saudara, ada penghukuman, saudara. Ibaratnya pasal 12 ayat 5. Janganlah kamu menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi. Engkau tidak akan luput. Apalagi engkau menolak dia yang menyampaikan firman Allah langsung dari surga. Makanya dengar, mama kalau bapak omong firman Tuhan terima. Sebaliknya juga bapak. Kalau istri omong firman dengan kita harus terima. Karena di sementara menyampaikan firman Allah buat saya dengan saudara. Banyak orang hari ini tidak pusing lagi di satu orang berkhotbah, orang semua pusing. Apalagi dong tidak suka, mau berteriak dong sudah akan dengar. Umat hari-hari kan begitu. Dok lupa bahwa Tuhan sayang. Sedikit melakukan hal yang besar untuk saya. Mengolok-olok, menghina, pandang rendah suara Tuhan, nabi-nabi diutus. Melewatkan kesempatan yang berharga. Di saat dia berteriak, Tuhan tolong dia, Tuhan bilang tidak. Penghukuman harus terima. Maka kita perhatikan kembali pembacaan saudara Yeremia. Kita perhatikan kembali kitab Yeremia itu bicara jelas sebagai saudara. Sehingga dia melakukan hal-hal kurang lebih dari 5 hal besar itu dibuat. Sehingga ayat yang 4, pembacaan saudara kembali ayat 4 Yeremia 21 itu, sehingga dia pandang rendah, dia tidak hargai hormati Tuhan ya saudara, dia mudah langgar sumpah. Sehingga di situ ayat 4 bilang beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku memalingkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu di luar tembok. Aku akan mengumpulkan ke dalam kota ini. Aku sendiri akan melawan kamu dengan tanganku yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka yang kehangatan amarah, dengan kesukaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati karena oleh penyakit sampar yang hebat, dan seterusnya. Saudara, ini pesan Tuhan bagi saya dan saudara. Jangan sampai Tuhan berubah jadi musuh melawan saya dan saudara. Jaga, jangan pernah menolak orang menyampaikan firman. Amin. Efesus 4 ayat 30 dibilang begini. Janganlah kamu mendukakan hati Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi. Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan hati Roh Kudus Allah yang sementara memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus ingatkan kita harus perhatikan. Roh Kudus Tuhan bisa pakai siapa saja. Untuk datang memperingatkan kita harus perhatikan. Saudara dengar, Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja. Untuk menyatakan dia kuasa. Contoh sederhana, Lukas 19 ayat 2 ayat 40. Yesus dielekkan masuk Yerusalem, Yesus naik keledai, begitu banyak orang sambut dengan sukacita. Orang-orang Farisi, ahli Taurat bilang kepada Yesus, bilang begini, Guru biar kesuruh murid-muridmu ini diam. Tuhan Yesus bilang, jika mereka diam, batu-batu ini akan memuliakan Allah. Yesus bisa pakai apa saja. Membelot berat Tuhan Allah pakai itu kayu, saudara. Masuk di Yerusalem, Tuhan bisa pakai itu keledai. Beliau bisa bertobat, Tuhan bisa pakai keledai mempertobatkan beliau. Yunus bertobat, Tuhan bisa pakai ikan. Petrus bertobat, Tuhan bisa pakai saudara pakai ayam. Dan seterusnya. Jadi Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Karena itulah di kesempatan engkau jangan mendukakan hati Roh Kudus Allah. Kalau Tuhan pakai saudara seiman menegur kita, jangan keras. Amin. Saudara, Alkitab bilang begini, Roh Kudus bisa berubah jadi musuh. Itu Alkitab bilang. Karena itu jangan engkau mendukakan hati Roh Kudus Allah. Yesaya pasal 63 ayat 10. Engkau yang mendukakan hati Roh Kudusnya, dia akan berubah jadi musuh berperang melawan saya dan saudara. Israel buat kesalahan terbesar. Israel mendukakan hati Roh Kudus Allah. Sedikit mendukakan hati Roh Kudus Allah. Tuhan Allah berubah jadi musuh melawan mereka. Maka berarti ada tempat sampai 6. Tidak ada belas kasih. Maka saya bilang awal tadi, Tuhan tidak pernah benci manusia.
Tapi seringkali banyak manusia membuat diri dibenci oleh Tuhan Allah. Tuhan tidak pernah benci saya dan saudara. Kalau Roh Kudus ingatkan kita, saudara, masalah pekerjaan Roh Kudus ini, saudara, kadang-kadang kau senantiasa sampaikan dalam hidup. Contohnya begini. Nah, saya percaya ini kau merasakan semua dalam ini. Kalau seandainya yang kau sementara sibuk-sibuk, kalau Roh Kudus ingatkan berdoa, tolong berdoa. Kan itu penting. Kenapa? Karena hubunganmu dengan surga sementara putus karena pekerjaan. Engkau fokus dengan pekerjaan. Kalau Roh Kudus ingatkan engkau puji-pujian bisa harus menyembah Dia, memuji Dia. Kenapa? Karena Yesus butuh penyembahan yang benar. Karena engkau sementara habiskan pikiran, hati, tujuan hidup hanya untuk dunia. Karena saudara seringkali kau abaikan ini. Sibuk amat di mana Roh Kudus ingatkan kita berdoa. Itu semua pusing memang. Kau dengar puji-pujian dalam hati, kau menyedihkan, kau kasih tinggal sudah. Yesus mengingatkan saya dan saudara jangan mendukakan hati Roh Kudus Allah karena Dia akan berubah jadi musuh berperang melawan saya dan saudara. Yeremia pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 dia bilang sekalipun. Kalau udah baca. Yeremia pasal 15. Di saat saudara mengecewakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, Tuhan Allah berubah jadi musuh. Saudara, kita lihat itu bagian Yeremia pasal 15 ayat 1, 2. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapan Tuhan, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Hati Tuhan tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Karena apa? Bangsa senantiasa mendukakan hati Roh Kudus Allah. Lanjut. Usirlah mereka dari hadapan. Tuhan bilang usir mereka dari hadapanku. Biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu kemana kami harus pergi, maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang maut ke mautlah, yang pedang ke pedanglah, yang kelaparan kelaparanlah, dan yang ketawanan ketawanan. Sekalipun Samuel, Ayub dan Samuel itu, siapa Samuel kan? Sekalipun Samuel dan Musa atau Musa dan Samuel berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berubah jadi Musa, jangan mau apa Tuhan besar seperti apa Tuhan tidak akan balik muka. Karena itu selagi engkau diberi kesempatan hargai dan dia dan hormati dia. Itu secara jelas. Samuel dan Musa bukan itu nabi-nabi besar. Hamba-hamba Tuhan yang besar, yang luar biasa. Tuhan sekalipun mereka berdiri di hadapanku, Tuhan sudah dengar. Karena mendukakan hati Roh Kudus Allah. Karena itulah tidak kesempatan Tuhan ingatkan saya, Tuhan sayang kita. Jadi berkat buat keluarga kita. Jadi berkat buat suami, jadi berkat buat istri, jadi berkat buat anak-anak. Yang terakhir, saudara perhatikan ayat 8 dan 9. Tapi kepada bangsa ini harus kamu katakan, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena sampar. Tapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang kasih yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan bagi. Tuhan bilang kalau siapa dalam kota ini tetap berpegang pada prinsip komitmen, pasti mati binasa. Yesus sayang kita. Makanya dibilang keluar. Jangan berpegang pada prinsip yang salah, pendirian yang salah, komitmen yang salah, keputusan hidup yang salah. Jangan sampai ketong salah ya. Menurut ketong itu benar. Tapi jangan sampai salah menurut Tuhan. Menurut ketong kelihatan itu baik semua. Tapi jangan sampai salah menurut Tuhan. Karena Yesus sayang saya dan sudah bilang karena itu keluar. Dia ingatkan kita. Benahi diri. Jangan sampai kau hidup sama seperti Raja Sedekia. Kita semua tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kenal siapa itu pujian suaramu kedengar. Tuhan Yesus sayang saya dengan saudara.